Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kali ini untuk menjelaskan bagaimana tutorial atau langkah-langkah ulangan atau ujian melalui CBT ya, di SMA Negeri 1 Cibadak. Namun sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh para siswa. Pertama, untuk bisa melakukan tes atau ulangan di CBT, maka persyaratannya adalah memiliki username dan password untuk masuk ke CBT. Username adalah NIS, nomor induk siswa ya, yang para siswa juga sudah sama-sama memiliki. Kemudian password, nah password ini diberikan oleh admin CBT ya. Beberapa saat yang lalu sudah dibagikan. Namun kepada para siswa yang masih belum tahu passwordnya bisa lihat ya password tersebut di halaman pengecekan password di abcseman1cibadak.sch.id ya. Tinggal diklik di browser, kemudian akan muncul laman untuk pencarian informasi password. Tinggal klikkan di sini ya, passwordnya, NIS-nya. Kemudian nanti akan keluar passwordnya ya. Jika pada siswa yang belum tahu password dari NIS untuk CBT, silakan masukkan NIS-nya, tinggal cari, kemudian nanti akan keluar passwordnya ya. Itu untuk pencarian password. Kemudian yang kedua, perangkat yang digunakan berbasis Windows ya, baik PC atau laptop, atau berbasis Android, baik digunakan di HP maupun di tablet. Jadi kalau para siswa masih menggunakan perangkat lain yang berbasis di luar Windows dan Android, ya disarankan untuk mencari perangkat yang sistemnya Windows atau Android ya. Tidak disarankan menggunakan selain dari dua sistem tersebut. Yang ketiga, browser yang digunakan harus Chrome, harus Google Chrome, baik di PC maupun di HP, tablet, sama-sama menggunakan Chrome. Dan aplikasi Chrome-nya juga harus yang sudah diupdate ya, jangan yang masih menggunakan versi yang lama. Yang keempat, tentu memiliki kuota yang cukup dan koneksi internet yang baik. Yang kelima, langkah-langkah untuk login ke CBT bisa dengan dua cara. Pertama, ketik pada browser cbt.semandak.sch.id. Mohon diperhatikan bahwa ini linknya untuk CBT ya. Adapun yang tadi linknya abcseman1cibadak.sch.id. Ini link web sekolah. Sedangkan untuk yang Semandak SCH.id ini link untuk CBT ya. Jadi kita masuknya ke web Semandak SCH.id dengan mengetikkan alamat berikut pada browsernya ya. Atau bisa juga ke CBT1 Semandak SCH.id ya. Untuk kelas 10 sekali lagi CBT1 Semandak SCH.id. Kalau untuk kelas 11 kelas 11 CBT2, kelas 12 CBT3, untuk kelas 10 CBT1 Semandak SCH.id. Silakan diketikkan di browsernya baik di HP maupun di laptop atau PC ya. Kemudian untuk mengerjakan soal diperlukan token, dan token didapatkan dari proktor ya. Proktor itu adalah pihak yang menyelenggarakan ulangan atau ujian, bisa guru atau yang lain ya. Kalau ulangan bersama dengan guru mapel, tentu proktornya adalah guru mapel. Sedangkan pada beberapa event ujian seperti PTS, PAS, PAT, US ya, atau yang lain-lain, biasanya proktornya petugas khusus yang ditunjuk oleh sekolah. Sekali lagi, kalau tidak tahu token maka tidak bisa mengerjakan soal. Yang ketujuh, jika terjadi masalah teknis pada perangkat, ya misalnya tiba-tiba logout, tiba-tiba ada ke HP ada yang telepon, kemudian halaman ulangannya tertutup, begitu akan login lagi muncul halaman untuk minta reset. Maka mintalah reset ke proktor ya. Mintakan reset ke proktor. Sebaiknya japri saja ke proktor, kemudian nanti tunggu informasi dari proktor. Jika sudah diresetkan oleh proktor, maka peserta bisa masuk lagi, login lagi ke CBT dan melanjutkan pengerjaan soal. Perlu sama-sama diketahui oleh para siswa bahwa ketika di tengah perjalanan misalnya baru 5 soal,
tiba-tiba logout kemudian minta reset, ya jangan khawatir karena pekerjaan yang sudah dikerjakan akan tersimpan datanya di server. Jadi akan tersimpan, dan ketika login lagi maka pekerjaan melanjutkan, ya tidak mulai dari nol. Yang ke-8, semua soal dijawab sesuai dengan petunjuk soal, ya. Karena mungkin nanti Bapak Ibu guru juga menggunakan beberapa variasi soal, ya, meskipun pilihannya tetap multiple choice atau pilihan ganda. Yang ke-9, pergunakan waktu secara efisien, ya. Jangan mengerjakan di satu soal dengan waktu yang lama sementara soal lain tidak kebagian waktu. Jadi silahkan gunakan waktu seefektif mungkin untuk mengerjakan seluruh soal, dan seluruh soal seyogianya dijawab, ya. Tidak ada soal yang tidak dijawab. Kemudian lakukan logout dengan benar. Di logout dengan benar supaya semua jawaban tersimpan ke server. Dan setelah logout akan ada dua kemungkinan. Pertama, akan ditampilkan skor di halaman terakhir, atau juga mungkin untuk sementara skor disembunyikan terlebih dahulu dan akan diumumkan di lain waktu, ya. Bergantung kepada jenis tes atau jenis ulangan yang dikelola oleh Bapak Ibu guru atau para proktor. Demikian barangkali ini sekedar informasi awal dulu, dan nanti kita akan coba praktikkan bagaimana login ke CBT ini. Para siswa sekalian, untuk mulai masuk ke CBT seperti yang sudah disampaikan tadi, ada dua cara. Pertama dengan mengklik atau menuliskan link pada browsernya CBT Semandak SCH ID. Jika menggunakan alamat yang ini, maka akan tampil halaman portal CBT Semandak. Kita tinggal pilih kelas yang mana, ya, yang dituju. Misalkan kelas 10 tentu klik portal kelas 10. Jika kelas 11 klik portal kelas 11. Jika kelas 12 klik portal kelas 12. Atau dengan mengetikkan langsung, ya, CBT 1 Semandak SCH ID untuk kelas 10. Maka yang tampil bukan halaman seperti ini, tapi halaman langsung menuju pengerjaan atau login ke CBT. Tinggal klik run, nanti kita masuk ke CBT-nya, ya. Baik yang ini maupun yang langsung ke kelasnya juga sama, menuju ke link yang sama. Kalau kita misalnya menggunakan yang ini, tinggal diklikkan, nanti akan masuk ke halaman yang sama sebagaimana kalau kita klik yang CBT 1 Semandak. Jadi kita masuk sama-sama ke halaman login peserta, ya. Jadi silahkan tinggal dimasukkan NIS-nya di sini. Username-nya menggunakan NIS masing-masing, ya. Misalnya saya coba masukkan NIS seorang siswa dengan NIS sekian, kemudian masukkan passwordnya. Untuk password jangan lupa untuk memperhatikan angka dan huruf, ya. Untuk huruf gunakan selalu huruf kecil, ya, bukan huruf besar. Nanti kalau huruf besar maka tidak akan terbaca oleh sistem. Kita coba login. Nah, ini sudah login ke halaman CBT. Di sini ada informasi nomor induk peserta, nama peserta siapa, kelas berapa, jenis tesnya apa, mata ujian ataupun mata pelajarannya apa, dan banyaknya soal berapa, dan seterusnya. Nah, di sini ada kolom token. Seperti yang saya katakan tadi, tinggal meminta token ke proktor atau ke guru mapel yang mengadakan ulangan, ya. Kalau misalkan belum berhasil masuk ke halaman ini, maka silahkan laporan kepada proktor, ya. Misalnya ada keterangan sudah logout dan sebagainya, tinggal minta logout saja ke proktor. Jika sudah masuk ke halaman ini, berarti tinggal menunggu informasi token dari proktor. Misalnya proktor sudah ngasih tahu, ya, tokennya misalnya 586 343 misalkan, ya. Kita coba submit. Nah, ini udah masuk ke halaman untuk mulai kuis, ya. Waktu 30 menit dan seterusnya, jumlah soal sekian, tinggal klik mulai. Nah, di sini akan terlihat soal nomor 1. Kita tinggal pilih opsi yang mana yang kita maksudkan sesuai dengan jawaban benar, ya. Kemudian klik berikutnya. Di bawah ini ada menu atau tombol berikutnya dan sebelumnya, ya. Ini bisa kita lihat untuk pengerjaan soal sebelumnya dan berikutnya. Kita juga bisa melewati soal-soal yang dianggap sulit.
Kita mencari soal yang dianggap mudah terlebih dahulu terus ya, sampai jumlah soal tadi ada 40. Atau kita bisa melihat daftar soalnya di sudut kanan atas. Ini daftar soalnya total ada 10. Yang warna abu-abu ini menunjukkan soal sudah dikerjakan, sementara yang kotak putih menunjukkan soal belum dikerjakan ya. Adapun menu yang ada di tengah, menu ragu-ragu, ini untuk memberi tanda bahwa soal tadi itu masih ragu-ragu kita. Artinya pada saat logout kita diberi peringatan oleh sistem untuk tetap mengerjakan yang kita beri tanda kuning ini. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan 3, 4 kita kasih tanda ragu-ragu, kemudian 5, 6, 7 sampai 10 masih kosong, kemudian kita logout, maka yang akan dinilai hanya yang sistem akan memberitahu kepada kita bahwa ada soal yang masih belum dikerjakan. Jadi menandai agar jangan logout terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalnya tidak perlu ya tidak perlu ditandai ragu-ragu ya. Kita tinggal menghapusnya lagi saja supaya soalnya bisa dikerjakan secara normal. Jadi untuk berikutnya kita klik berikutnya. Untuk sebelumnya kita kembali ke soal sebelumnya seperti kita mengerjakan soal-soal pada aplikasi yang lain ya. Setelah selesai di halaman terakhir, sebut saja nomor 10 ya. Kita tinggal klik, misalkan jawabannya begitu, tinggal selesai. Kemudian nanti ada konfirmasi apakah benar-benar akan selesai atau tidak. Jika tidak, karena tidak sengaja keklik, kembali saja ke soalnya. Jika sudah selesai, betul-betul selesai, tinggal klik selesai ya. Dan harus diperhatikan bahwa ketika mengklik tombol selesai, maka nanti kita tidak akan bisa masuk lagi atau login lagi ke ulangan ini ya. Kita klik selesai. Nah kebetulan ini sistem memberitahu nilai kita berapa. Ternyata dari yang dijawab hanya benar 1 dan skornya atau nilainya 10 ya. Selesai sama dengan mengklik logout dan berarti kita sudah selesai mengerjakan ulangan melalui CBT ya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami dan silahkan tinggal dicoba login ya ke halaman yang ada di CBT seperti langkah-langkah tadi dan semoga lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.